Sederet makanan bisa memproduksi panjang umur, oleh sebab itu memiliki sifat penangkal radikal juga anti peradangan yang tersebut kuat. Kandungan ini dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi penting faktor berbagai macam penyakit. Berikut sederet makanan yang digunakan menimbulkan panjang umur dilansir dari Times of India Selasa. Almond. Almond merupakan sumber nutrisi yang dimaksud dapat meningkatkan sistem imun secara signifikan apabila dikonsumsi pada makanan sehari-hari. Kacang ini kaya akan 15 nutrisi penting termasuk vitamin E, seng, folat, tembaga juga magnesium yang memverifikasi peningkatan imunitas yang penting untuk kebugaran secara keseluruhan. Bahkan menurut pedoman yang tersebut dibagikan oleh Otoritas Security juga Standar Pangan India, kacang almond harus dikonsumsi setiap hari lantaran mengandung magnesium yang mana berperan penting merancang imunitas bawaan lalu adaptif dengan meningkatkan imunoglobulin. Jahe. Jahe dikenal lantaran rasa pedasnya. Jahe juga terkenal lantaran sifat anti radang kemudian antioksidannya. Jahe membantu meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengurangi resiko infeksi kemudian menggalang pertahanan alami tubuh. Menambahkan jahe ke teh, sup atau makanan Anda adalah cara yang digunakan bagus untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh. AstraZeneca di tempat Indonesia berjanji mewujudkan keinginan nol karbon perusahaan, salah satunya dengan melakukan transisi pada armada operasional dari kendaraan berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik ramah lingkungan pada Indonesia sejak tahun lalu. Pada Oktober 2023 lalu, AstraZeneca sama-sama dengan Kementerian Sinkronisasi Sektor Kemaritiman serta Pengembangan Usaha dan juga mitra lokal meluncurkan acara transisi armada operasional AstraZeneca dengan proses transisi berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan distribusi yang tersebut akan bergantung pada produksi kendaraan listrik kemudian kesiapan internal. Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, Esra Ekomai, mengungkapkan bahwa ini merupakan komitmen perusahaan pada lingkungan untuk turut mengatur pergerakan dekarbonisasi di tempat sektor kesehatan. Terdapat bukti terbaru yang tersebut memproyeksikan jumlah agregat kematian terkait panas dapat meningkatkan lebih besar dari 3 kali lipat pada tahun 2050 jikalau kita tidaklah mengambil tindakan signifikan untuk melindungi planet kita. Kita telah menyaksikan peningkatan tajam pada kondisi jantung dan juga metabolik, kanker, juga penyakit pernapasan yang mana terkait dengan faktor lingkungan, ungkap Esra. Sebagai bukti nyata perusahaan AstraZeneca telah terjadi memiliki target transisi semua armada operasional di tempat Indonesia ke kendaraan listrik atau EV selesai pada akhir tahun. Hingga Agustus, tambahan dari 200 kendaraan atau 50% telah dikonversi dengan EV. Estimasi pengurangan dari kendaraan operasional yang dimaksud mencapai hingga 900 ton metrik emisi karbon. Lalu kami membantu inisiatif pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dengan bermitra sama-sama produsen kendaraan listrik lokal, ungkap Esra. Sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap gas rumah kaca 27%, yang mana masih didominasi oleh komponen bakar fosil. Mengurangi emisi karbon di tempat sektor transportasi adalah salah satu program utama untuk mencapai target nol emisi Indonesia pada tahun 2060. Kementerian Aspek Kesehatan mengeluarkan peringatan serius keras terkait pemanfaatan antibiotik yang tiada bijak yang digunakan dapat memicu ketahanan antimikroba. Kondisi ini menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Akibatnya, penyembuhan juga perawatan pasien semakin sulit. Kemenkes menekankan pentingnya kesadaran warga menggunakan antibiotik sesuai anjuran dokter guna menjaga dari munculnya ancaman kemampuan fisik yang tersebut kritis pada masa mendatang. Direktur Jenderal Pelayanan Kesejahteraan Kemenkes Republik Indonesia, Dr.
mengungkapkan data kejadian ketahanan antimikroba. Direktur Jenderal Pelayanan Kesejahteraan Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Ashar Jaya mengungkapkan data kejadian ketahanan antimikroba yang digunakan dilaporkan oleh Rumah Sakit Sentinel. Informasi yang disebut mencakup 2 jenis bakteri yang kebal antibiotik. Data AMR pada Indonesia secara khusus didapatkan dari data yang digunakan dilaporkan oleh Rumah Sakit Sentinel yang tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, di area mana hasil pengukuran extended spectrum beta lactamase tahun 2022 pada 20 rumah sakit Sentinel sebesar 68%, kata Dr. Ashar pada keterangan tertulisnya dikutipkan Kamis. Kemudian pada tahun 2023 pada 24 rumah sakit Sentinel SID sebesar 70,75% dari target ESBL tahun 2024 sebesar 52%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan tahanan antimikroba pada bakteri jenis Escherichia coli, kemudian Klebsiella pneumoniae sambungnya. Menurut Dr. Ashar, kedua jenis bakteri yang disebutkan dapat menyebabkan kematian serta menyerang seluruh Menurut Dr. Ashar, kedua jenis bakteri yang disebutkan dapat menyebabkan kematian serta menyerang seluruh sistem organ pada tubuh manusia. Agar data ini dapat mewakili Indonesia, maka untuk pengukuran ESBL pada akhir tahun 2024 akan dijalankan pengukuran pada 56 rumah sakit Sentinel yang digunakan sebesar pada wilayah Indonesia Barat, berada dalam dan juga timur, juga meliputi rumah sakit milik pemerintah tetap, kemudian swasta. Anehnya kata-katanya deh. Agar data ini dapat mewakili Indonesia, maka untuk pengukuran ESBL pada akhir tahun 2024 akan dijalankan pengukuran pada 56 rumah sakit Sentinel yang digunakan terbesar pada wilayah Indonesia Barat, berada dalam dan juga timur, juga meliputi rumah sakit milik pemerintah tempat, kemudian swasta. Jelasnya, data WHO Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System yang mana diperbaharui pada 2022 menyebutkan bahwa tahanan antimikroba pada Escherichia coli serta Klebsiella pneumoniae pada Indonesia terdeteksi melalui pemeriksaan spesimen darah dan juga urin pasien yang dimaksud terinfeksi AMR.